Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 341. Siapa yang kamu coba takuti? Aku takut setengah mati. Veronica tersenyum menghina, meremehkan perkataan Zhou Ziyi tentang pengelupasan kulit dan kram. Apakah aku membuatmu takut atau tidak, kita akan mengetahuinya nanti. Wajah Zhou Ziyi tanpa ekspresi, matanya dingin dan tajam, seolah dia sedang menatap mangsa yang sedang dibantai olehnya. Pada saat yang sama, belati itu perlahan bergerak ke bawah ke pipi Veronica, melintasi lehernya, dan menuju dada serta perut bagian bawah, seolah mencari tempat yang cocok untuk memasukkan pisau. Tiba-tiba, pergelangan tangan Zhou Ziyi bergerak, dan belati itu menembus sela-sela jari Veronica dan dipaku ke dinding. Ada pepatah di Tiongkok bahwa 10 jari menghubungkan jantung. Saya memutuskan untuk memulai dari tangan Anda dan mengupas kulit manusia dari seluruh lengan Anda untuk melihat apakah Anda dapat bertahan. Veronica terkejut tanpa peringatan dan mengutuk, dasar jalang, bunuh aku jika kamu bisa. Tidak semudah itu untuk mati, karena saya sangat profesional dan memiliki keterampilan pisau kelas 1. Saya hanya akan mengupas kulit ari Anda. Untuk berjaga-jaga, saya juga telah menyiapkan plasma darurat untuk memastikan bahwa setelah mengupas seluruh kulit manusia Anda, kamu akan tetap hidup. Setelah mengatakan itu, Zhou Ziyi mengeluarkan beberapa suara yang kejam, seperti iblis wanita yang senang menyiksa orang. Veronica menyadari bahwa Zhou Ziyi tidak hanya membicarakannya, tetapi benar-benar melakukannya. Jejak ketakutan melintas di matanya. Meskipun itu hanya sekilas dan ditutupi olehnya, itu tidak luput dari wawasan tajam Qin Ming. Tunggu. Melihat Veronica menunjukkan sedikit rasa takut, Qin Ming juga muncul, memainkan belati peminum darah merah di tangannya, dan berkata dengan penuh minat, hal semacam ini perlu dikompetisikan. Saya sarankan Anda mulai dengan wajahnya, yang kulitnya tipis dan dagingnya yang lembut adalah yang terbaik. Satu orang dapat mengambil satu sisi dan melihat siapa yang dapat mengupasnya lebih lengkap. Saya berani bertaruh $100. Oke, Saudara Qin, jangan kalah dariku. Zhou Ziyi dengan senang hati menyetujuinya, seolah-olah apa yang akan dia lakukan nanti bukanlah sesuatu yang kejam seperti menguliti manusia, tapi permainan yang sangat menarik. Dua orang mesum, aku mengutukmu sampai mati. Veronica mengumpat berulang kali di dalam hatinya, menatap dua orang di depannya begitu galak hingga matanya hampir keluar. Cari 2 potong daging babi tanpa kulit dan bawakan plasma darurat. Perintah Qin Ming. Dia tidak punya banyak waktu, jadi Zhou Ziyi membawa 2 potong daging babi dan beberapa kantong plasma darurat. Namun, plasma itu tidak asli, melainkan gula merah yang dicampur dengan anggur merah itu asli atau palsu tanpa melihat dengan teliti di dalam kantong yang tertutup rapat. Untuk mencegah Veronica melihatnya, Zhou Ziyi sengaja melemparkan plasma darurat ke atas meja di sebelah pintu. Selain itu, lampu di ruang bawah tanah redup, dan Veronica yang diikat ke dinding 4 meter jauhnya pasti akan melihatnya tidak dapat mengatakan bahwa itu palsu. Qin Ming mengambil sepotong daging babi dan berkata dengan tenang, babi ini lebih lentur dari daging manusia. Sangat cocok untuk melatih keterampilan pisau. Mari kita pemanasan dulu dan potong menjadi irisan seperti mie untuk melihat keterampilan pisau siapa yang lebih baik. Kompetisi demi kompetisi, saya tidak pernah kalah dari siapapun dalam hal keterampilan pisau. Zhou Ziyi sangat ingin mencoba, memegang daging babi di satu tangan dan belati di tangan lainnya, siap. Namun di mata Veronica, pemandangan ini seperti memotong dagingnya. Irisan dagingnya terlihat sama tebalnya, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin ketakutan. Tidak banyak waktu, dan hanya sebagian daging babi yang tersisa di tangan Qin Ming. Dalam sebuah trik, dia melemparkan sisa potongan daging babi ke udara, dan pedang peminum darah di tangan kanannya terbang seperti penggiling daging. Dalam sekejap, potongan daging babi itu jatuh berkeping-keping ke tanah, serapi irisan daging kambing yang dipotong mesin. Setelah memotong, akhiri saja. Qin Ming meletakkan pisaunya, lalu menatap lurus ke arah Veronica, dengan cibiran jahat di bibirnya, seolah berkata, jangan khawatir, giliranmu nanti. Aku juga bisa mengatasinya. Zhou Ziyi 10 detik lebih lambat dari Qin Ming sebelum dia selesai memotong daging babi. Ada ratusan irisan daging merah dan putih berserakan di kaki mereka berdua, dan beberapa jatuh di Veronica. Saudara Qin, keterampilan pedangmu masih lebih baik, tapi aku tidak menerimanya. Kamu mungkin tidak bisa menguliti orang lebih baik dariku. Gunakan saja wanita ini untuk melakukannya lagi. Ayo berkompetisi lagi. Tidak yakin, dengan mata tajam melotot. Dengan cahaya dingin seperti pedang, dia memainkan belati di tangannya, seolah dia tidak sabar untuk mengambil tindakan terhadap Veronica. Mesum, kalian berdua mesum, jika kalian berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Veronica tidak bisa lagi menahan diri, dengan ekspresi panik di wajahnya. Tujuan menakut-nakuti Veronica telah tercapai. Qin Ming berkata dengan santai, kamu masih memiliki satu kesempatan untuk memilih apakah itu hidup atau mati. Saya tidak ingin tahu banyak. Saya hanya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Gunakan 2 pertanyaan. Saya pikir jika Anda adalah orang yang cerdas, Anda akan tahu dengan jelas apakah mempertaruhkan hidup Anda layak dilakukan.
Sekarang saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk memikirkannya dan membuat keputusan sendiri. 1, 2, 3. Saat Qin Ming menghitung, Zhou Zi mengayunkan pisaunya dan menaruhnya di wajah Veronica, siap mengambil tindakan kapan saja. Tunggu, aku memilih untuk menjawab pertanyaan itu. Veronica berkompromi. Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilannya, apalagi wanita cantik, tak terkecuali Veronica. Jika kulit wajahnya terkelupas dan menjadi makhluk jelek yang bukan manusia atau hantu, lebih baik biarkan saja dia mati. Terlebih lagi, menjawab 2 pertanyaan tidak dianggap mengkhianati nirwana, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Hanya dengan hidup dia bisa menghindari rasa malu hari ini. Kamu memang pria yang cerdas dan telah membuat pilihan yang paling tepat. Senyuman bangga muncul di bibir Qin Ming. Dia memiliki intinya sendiri sebagai seorang pria Veronica, memaksanya mundur. Pertanyaan pertama, apa yang istimewa dari tulang jari giok putih ini, dan mengapa Nirvana menginginkannya? Qin Ming mengeluarkan tulang jari giok putih itu dan bertanya. Saya hanya tahu kalau benda ini bukan terbuat dari batu giok putih, tapi tulang asli. Tepatnya, itu pasti tulang suci. Perintah, dan saya tidak tahu tentang kegunaannya oleh organisasi. Ini tidak terbuat dari batu giok putih, tapi tulang suci. Jawaban Veronica mengejutkan Qin Ming. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi Qin Ming tidak tahu dari ekspresi Veronica bahwa dia tampak seperti berbohong. Tulang suci apa? Kenapa kamu tidak membuat penjelasan yang lebih misterius? Katakan yang sebenarnya dengan cepat dan jangan main-main. Percaya atau tidak, aku akan masuk dengan pisau putih dan keluar dengan pisau merah sekarang juga, meninggalkan bekas luka sebesar mangkuk di wajah cantikmu. Wajahmu tidak akan pernah terlihat oleh siapapun. Zhou Zi mengancam dengan dingin. Aku hanya tahu sebanyak ini, percaya atau tidak. Veronica menunjukkan ekspresi yang mengatakan jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya. Menurut Qin Ming, apa yang disebut tulang suci Veronica seharusnya menjadi nama kehormatan untuk tulang makhluk tertentu, seperti relik dan benda suci lainnya. Kenapa disebut tulang suci? Apa alasannya? Kalender. Ini pertanyaan kedua Anda. Setelah saya menjawabnya, bisakah Anda melepaskan saya? Veronica membenarkan lagi, takut kata-kata Qin Ming tidak dihitung. Pertanyaan kedua saya adalah tentang keberadaan bintang Malanrui yang dibawa pergi oleh orang-orang Nirwana di Paris. Jika Anda bisa menjawabnya dengan jujur, saya berjanji untuk melepaskanmu, tuan-tuan. Sulit untuk mengejar kuda, kata Qin Ming tegas. Veronica mengangkat kepalanya dan menatap mata Qin Ming dengan matanya yang indah, mencoba mengetahui apakah Qin Ming berbohong padanya. Mata Qin Ming terbuka dan dia menyapanya tanpa ragu-ragu. Keduanya saling bertatapan seperti ini. Jika bukan karena kesempatan yang salah, mereka pasti akan dikira sebagai pasangan yang sedang jatuh cinta. Setelah menatapnya selama 5 detik, mata Veronica menjadi penuh kasih sayang, dan dia berkata dengan cara yang centil dan centil, pria tampan, jangan lihat aku seperti itu. Jika kamu terus menatapku, aku mungkin akan jatuh cinta padamu. Saya selalu menjadi orang yang dermawan. Anda dipersilakan untuk jatuh cinta kepada saya, tetapi saya tidak akan menyukai Anda. Qin Ming bercanda dan berkata dengan serius, oke, berhenti menggunakan perangkap madu dan jawab pertanyaan saya. Saya tidak terlibat dalam operasi di Paris itu, dan saya tidak tahu keberadaan bintang Malanrui. Saya tahu Anda pasti tidak akan puas dengan jawaban ini. Saya bisa memberi Anda petunjuk untuk menemukan Dewa Perang. Dia pasti tahu apa yang ingin kamu ketahui. Jawaban atas semua pertanyaanmu, kata Veronica. Menurut informasi tentang Nirwana yang dikumpulkan oleh N, penguasa tertinggi Nirwana dihormati sebagai Dewa Tuhan, dan mereka yang memiliki kekuatan nyata di bawah Tuhan-Tuhan adalah Jenderal Dewa, ada di Nirwana. Jawabanmu terlalu kabur, bukan? Kamu sama sekali tidak memberiku jawaban yang aku inginkan. Qin Ming mengerutkan kening, karena jawaban Veronica tidak ada nilainya, dan dia tidak tahu apa itu Jenderal Dewa Perang sepertinya. Tempat tinggal tidak mungkin ditemukan. Singkatnya 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia menemukannya, Jenderal Dewa Perang Dao tidak akan bisa menjawab dengan patuh, dan akan ada pertempuran sengit yang tidak dapat dihindari. Saya juga ingin menceritakan semuanya kepada Anda, tetapi saya hanyalah seorang kapten kecil dan tidak memiliki akses terhadap rahasia organisasi. Saya hanya tahu banyak. Berbicara tentang ini, Veronica berkata dengan penuh semangat, jangan menyesalinya dan tidak ingin melepaskanku. Jika kamu laki-laki, kamu harus menepati janjimu. Tentu saja, jika kamu bukan laki-laki, maka aku harus menerima nasibmu. Saya sungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, tapi setidaknya Anda bisa memberitahu saya petunjuk yang jelas sehingga saya bisa melepaskannya dengan sukarela. Qin Ming melangkah maju dan memotong tali di tangan dan kaki Veronica sambil berkata, jika kalian ingin mendalami lebih dalam masalah tulang suci kalian bisa mendatangi anggota tangan kiri Tuhan. Ini pesan bonus untuk kalian. Jika kalian ingin mengetahui keberadaan bintang Melanrai, saya bisa membantu kalian. Titik petik 2. Aktivitas Veronica ucapnya sambil memegang pergelangan tangan yang tidak terikat. Oh, apa yang bisa kamu bantu? Qin Ming bertanya dengan penuh minat. Aku akan membantumu menghubungi Dewa Perang. Dia pasti tahu keberadaan bintang Melanrui, tapi kamu harus menukar tulang sucinya. Lagi pula, benda ini tidak ada gunanya di tanganmu.
Menukar tulang suci dengan berita, perhitunganmu sangat keras. Qin Ming berkata dengan ironis dan mencibir, lalu berpikir, tolong beritahu jenderalmu bahwa jika kamu menginginkan tulang suci, kamu dapat menukarnya dengan bintang melalui, kalau tidak suatu hari nanti, saya akan menyerahkan tulang suci itu kepada negara. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus memintanya kepada negara. Bab 342. Saya selalu sangat patriotik, jadi jangan ragukan tekad saya untuk menyerahkan tulang suci ke negara. Qin Ming menambahkan dengan serius, selain itu, Anda juga tahu bahwa polisi ingin menggunakan benda ini untuk melacak geng kriminal, jadi saya hanya jika Anda dapat menyimpannya di tangan Anda selama 1 hari, Anda akan terhindar dari sasaran polisi dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika Anda ingin mendapatkan benda suci itu, Anda harus menukarnya dengan bintang melalui. Baiklah, aku akan menyampaikan perkataanmu kepada Jenderal Dewa Pertempuran, dan aku akan menghubungimu jika waktunya tiba. Bagi Veronica, yang terpenting saat ini adalah kabur, lepas dari cengkeraman iblis, lalu temukan cara untuk mendapatkan kembali tulang suci itu. Su dan Weizi setuju. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang hampir aku lupakan. 2 polisi telah diracuni oleh racunmu. Jika kamu tidak ingin dicari, serahkan saja penawarnya. Qin Ming mengulurkan tangannya dan bertanya. Saya tidak menginginkan nyawa polisi itu. Bubuk beracun semacam itu hanya bisa membuat orang pingsan selama 2 jam. Tanpa pengobatan, mereka akan bangun setelah 2 jam. Qin Ming tidak mempercayai kata-kata Veronica. Dia segera menelepon Yang Ningxuan dan mengetahui bahwa dia sudah bangun dan baik-baik saja. Dia merasa lega dan melepaskan Veronica sesuai kesepakatan. Setelah melepaskan Vilanica, Qin Ming menelepon Annie lagi dan memberitahunya bahwa dia telah menyelidiki beberapa informasi tentang keberadaan Melan Ruistar, tetapi tidak menjelaskan secara rinci 1 atau 2 hari. N sangat senang dan memutuskan untuk tinggal di kota Donghai selama 1 atau 2 hari ekstra, menunggu Qin Ming memastikan keaslian berita tersebut sebelum kembali ke Paris. Veronica sangat menyadari bahwa Qin Ming sulit untuk dihadapi. Saudara Jana yang dibawanya memiliki sedikit harapan untuk mengambil tulang suci, dan dia tidak ingin dengan mudah mengganggu Jenderal Dou Zansen, agar dia tidak dianggap tidak baik dalam hal ini. Pekerjaannya, jadi memutuskan untuk mencari tahu informasi latar belakang Qin Ming terlebih dahulu sebelum melakukan langkah berikutnya. Ketika Jana menerima telepon dari Veronica dan mengetahui bahwa Kapten Ular telah lolos dari bahaya, dia terkejut sekaligus bahagia, dan segera bergegas bergabung dengan mereka untuk mendiskusikan cara menyelamatkan adik laki-lakinya, Bon. Setelah mendengar bahwa Bon dibawa pergi oleh polisi, Veronica tidak mengkhawatirkan keselamatan Bon dan berencana mencari pengacara untuk memberikan jaminan besok. Nirvana memiliki jaringan intelijennya sendiri. Sekitar 2 jam kemudian, Veronica menerima informasi tentang Qin Ming dari personel intelijen. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Qin Ming adalah pemimpin tentara bayaran Kuanglong dan Raja Dunia Tentara Bayaran Internasional Pluto. Seperti kata pepatah, orang-orang terpantul dalam bayangan pohon-pohon terkenal. Meskipun Vilanica belum pernah berurusan dengan Qin Ming sebelumnya, malam ini dia secara pribadi telah mengalami keterampilan Qin Ming dan mengetahui asal-usul Qin Ming, dan dia tidak berani membongkar. Dalam keputusasaan, Veronica tidak punya pilihan selain melaporkan masalah tersebut kepada Jenderal Dewa Pertempuran dan memintanya mengambil keputusan. Keesokan harinya, Senin, karena kerja lembur pada hari Sabtu dan Minggu, penjaga keamanan yang berpartisipasi dalam pameran perhiasan sedang bergilir. Qin Ming juga mendapat hari libur melecehkan Ji Rumeng untuk menghindari masalah di masa depan. Karena orang cabul itu mengetahui keberadaan Ji Rumeng, salah satu kemungkinannya adalah orang tersebut diam-diam memantau dan melacak Ji Rumeng. Pertama, Qin Ming ingin memverifikasi apakah tebakan ini benar. Caranya sangat sederhana, cukup ajak Ji Rumeng jalan-jalan. Jika ada yang diam-diam mengikutinya, Qin Ming pasti bisa mengetahuinya dengan kemampuannya. Karena Qin Ming juga mencurigai Suster Ping secara diam-diam. Masalah ini harus dilakukan secara diam-diam, tentu saja Suster Ping tidak dapat diketahui. Setelah sampai di villa tempat tinggal Ji Rumeng, Qin Ming dan 2 pengawalnya mulai bekerja. Kemarin, Sister Ping telah mengirim pengawal untuk membeli semua peralatan pengawasan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Qin Ming, dan memasang kamera pengintai. Yang harus dilakukan Qin Ming hanyalah memperbaiki posisi pengawasan dan menambahkan beberapa detektor inframerah. Setelah modifikasi Qin Ming, baik bagian dalam maupun luar villa berada dalam jangkauan pengawasan kamera. Jika terjadi kelainan, ruang pemantauan akan diberi peringatan sesegera mungkin. Ada juga tempat yang paling penting untuk dilindungi yaitu kamar tidur Ji Rumeng, namun ini merupakan area terlarang. Tanpa izin, pengawal tidak diperbolehkan menaiki seluruh lantai 2 tempat kamar tidur Ji Rumeng berada. Dengan izin Ji Rumeng, Qin Ming mengambil beberapa peralatan dan masuk ke kamar Ji Rumeng. Dekorasi kamar tidur yang segar dan elegan, perabotannya proporsional, dan udaranya dipenuhi aroma kelopak mawar serta sedikit wangi khas wanita yang menawan dan harum. Tuan Qin, tidak ada kamera pengintai yang dapat dipasang di kamar saya. Ji Rumeng memperingatkan tanpa ragu bahwa jika kamera pengintai dipasang, tidak akan ada privasi sama sekali. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengingatkanku, dan aku tidak akan berpura-pura. Aku tidak tertarik dengan privasimu.
Qin Ming tersenyum dan bergumam dalam hatinya, di depanku, kamu tidak memiliki privasi sama sekali, dan tidak perlu memakai kamera pengintai, lebih intuitif untuk menonton dengan mata berapi-api. Qin Ming tidak bisa tidak memikirkan pertama kali dia bertemu Ji Rumeng di kamar hotel. Dia ingat dengan jelas bahwa Ji Rumeng sedang mandi saat itu, dan adegan menggoda Ji Rumeng yang mendengus mimisan sangat membekas di benaknya. Seperti secangkir anggur yang tak tertandingi dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Itu bagus. Setelah menerima jaminan Qin Ming, Ji Rumeng benar-benar lega dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda tidak memasang pengawasan, apa yang akan Anda pasang di kamar saya? Sensor inframerah dan beberapa mekanisme kecil. Qin Ming mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, berjalan perlahan melewati kamar tidur dan berjalan ke balkon. Ji Rumeng memperhatikan dengan penuh minat bagaimana Qin Ming memasangnya. Rambutnya yang panjang dan halus rontok dari kepalanya, menutupi sebagian besar wajahnya dan menghalangi pandangannya. Dia secara alami mengangkat rambut panjangnya dan tidak berkata apa-apa. Dan adegan ini kebetulan terlihat jelas oleh Qin Ming. Itu hanyalah gerakan yang tidak disengaja. Itu adalah gaya seksi yang tak terlukiskan yang membuat hati orang berdebar-debar. Qin Ming pun sempat mengagumi pesona Ji Rumeng. Tindakan sederhana tersebut membuatnya terdorong untuk merangkul kecantikan menawan di hadapannya. Tentu saja, Qin Ming menahan keinginan untuk bertindak dengan sangat baik, dengan cepat dan terampil memasang sensor inframerah, dan menarik beberapa sekring setipis rambut di sebelahnya untuk menyambung ke alarm. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh sekring ini saat Anda berjemur di bawah sinar matahari di balkon. Begitu seseorang mencoba memanjat balkon dan memasuki kamar Anda, meniup sekring akan memicu alarm. Ji Rumeng mengangguk, mengingatnya, dan melihat lebih dekat. Dia melihat bahwa sekring yang dipasang oleh Qin Ming berkualitas sangat tinggi dan dekat dengan bagian luar balkon, tapi kalau ada yang mencoba memanjat balkonnya, pasti mengharukan. Setelah pengaturan selesai, Qin Ming kembali ke ruang tamu kecil di lantai 2 untuk beristirahat. Saat ini, Ji Rumeng menerima telepon, menandakan Sister Ping untuk menyambut Qin Ming. Karena dia ada di rumah, Sister Ping berpakaian lebih santai, mengenakan gaun panjang tali ikat berwarna putih keperakan. Roknya agak transparan, bahunya putih halus, dan sosoknya montok. Tuan Qin, tolong minum kopi. Saudari Ping membuat secangkir kopi dan meletakkannya di atas meja kopi di depan Qin Ming. Ketika dia membungkuk, payudaranya yang bulat dan montok jauh lebih baik daripada wanita biasa bahkan lebih terekspos, yang membangkitkan imajinasi orang. Terima kasih. Qin Ming berkata dengan sopan. Bola bunga putih bergetar di depan matanya. Tuan Qin, Anda terlalu sopan. Seharusnya kami yang berterima kasih kepada Anda. Sister Ping tersenyum, seperti wanita dewasa. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu apakah Tuan Qin ada waktu luang besok malam. Kami belum punya rencana apapun untuk saat ini, apakah ada yang salah? Rumeng akan ada acara besok malam. Kami ingin memintamu untuk menemaninya dan bertanggung jawab melindunginya. Kamu juga tahu kalau orang mesum itu belum tertangkap. Aku sangat tidak percaya dengan keselamatan Suster Ping. Berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Qin Ming dengan ragu-ragu membahas, tidak bisakah acara besok malam dibatalkan? Besok malam adalah acara yang sangat penting. Pesertanya semua adalah selebritis dan selebritis. Jika Rumeng tidak hadir, akan berdampak besar padanya. Berbicara tentang ini, Sister Ping menghela nafas pelan. Baru-baru ini karena hal mesum itu, saya membantu Rumeng membatalkan banyak acara. Alhasil, media memberitakan bahwa dia bertingkah seperti bintang besar. Jika dia tidak menghadiri acara ini, dampaknya akan lebih besar. Pada karir masa depannya. Itu juga buruk untuk perkembangannya. Karena tidak bisa dibatalkan, maka saya akan melindunginya untuk berpartisipasi. Selain itu, penyelenggara seharusnya mengatur banyak pengamanan. Bahkan jika orang mesum itu muncul, tidak akan ada kesempatan. Melihat persetujuan Qin Ming, Sister Ping berkata dengan gembira, Tuan Qin, saya serahkan pada Anda. Anda harus melindungi keselamatan Rumeng. Qin Ming mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Saat ini, Ji Rumeng keluar dari kamar tidur dan diam-diam mengedipkan mata ke arah Qin Ming. Kak Ping, temanku baru saja meneleponku untuk membicarakan sesuatu yang penting. Aku harus segera pergi ke sana. Tuan Qin, bisakah kamu mengantarku ke sana? Tidak masalah. Qin Ming setuju dengan senang hati. Rumeng, kamu mau pergi kemana? Bisakah kamu tidak pergi? Suster Ping bertanya dengan prihatin. Teman saya meminta saya pergi ke kafe Starbucks di Art Street No. 1 untuk berbicara. Saya sudah setuju. Tidak pantas untuk tidak pergi. Selain itu, jika Tuan Qin melindungi saya, tidak akan terjadi apa-apa. Saudari Ping, Don, jangan khawatir. Setelah itu, Ji Rumeng tampak terburu-buru dan meminta Qin Ming bergegas turun. Untuk menipu orang lain, Ji Rumeng tidak mengendarai mobilnya sendiri, melainkan keluar dengan mobil sport Porsche milik Qin Ming. Setelah masuk ke dalam mobil, Ji Rumeng merasa sedikit bersalah dan berkata, bolehkah kita menyembunyikannya dari Sister Ping dan memancing orang mesum itu keluar? Kami tidak melakukan hal-hal di mana kami tidak dapat melihat siapapun, apa yang salah dengan itu? Qin Ming tersenyum dan berkata, kamu tidak percaya padaku, apakah kamu takut aku akan menculikmu dan tidak ada yang tahu?
Ji Rumeng buru-buru berkata, tentu saja aku percaya padamu, kalau tidak aku tidak akan mempekerjakanmu untuk melindungiku. Lagi pula, jika kamu benar-benar punya niat buruk, kamu pasti tidak akan membantuku berkali-kali. Itu bagus. Percayalah, itu mungkin. Mari kita lihat bagaimana saya bisa menemukan orang cabul itu dan membawanya ke pengadilan. Qin Ming berkendara dengan santai keluar dari komunitas Marina Bay dan menuju ke Art Street Mall. Sepanjang jalan, dia sesekali melirik ke kaca spion, memperhatikan dengan cermat apakah ada kendaraan yang mengikutinya. Dia sangat berharap untuk menangkap orang mesum yang bersembunyi di kegelapan secepat mungkin dan membantu Ji Rumeng menyelesaikan masalah merepotkan ini. Bersambung.